Mengenang sejarah resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari akan diperingati dengan Hari Santri Nasional pada 22 Oktober mendatang. Fatwa salah satu pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, menjadi momen yang paling berharga hingga Presiden menetapkannya sebagai Hari Santri Nasional dalam Kepres nomor 22 tahun 2015. Ketua Panitia Hari Santri Nasional Ahmad Tami mengatakan, meski telah ditetapkan sebagai Hari Nasional, namun 22 Oktober tidak menjadi hari libur. Peringatan tahun ini tidak ada perbedaan dengan tahun lalu. Hanya saja tahun ini kirap dimulai dari Banyuwangi, sementara tahun lalu dimulai dari kantor PCNU Surabaya Jalan Bubutan. Indonesia hampir direbut kembali oleh penjajah. Kemudian hasil kerjasama para pihak, baik itu para pejuang negeri, para ulama, yang dari kalangan ulama dimotori oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, muncullah apa yang disebut dengan resolusi jihad. Sehingga kalau 22 Oktober telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Hari Santri, hari besar nasional sekalipun tidak libur, karena santri identik dengan belajar, identik dengan proses belajar mengajar di pesantren. Maka Kepres yang juga nomornya 22 sama dengan 22 Oktober sebagai Hari Santri, maka 22 Oktober disebut Hari Santri dan Hari Besar Nasional sekalipun tidak harus libur untuk proses belajar mengajar dan aktivitas negara. Perbedaannya apa, Mas, dengan peringatan tahun ini dengan tahun sebelumnya? Saya kira perbedaannya tidak ada, semangatnya juga lebih membara. Jadi sebelum pada 22 Oktober mendatang, seluruh pondok pesantren, PBNU, PWNU, hingga PCNU se-Indonesia akan menggelar upacara bendera dan doa bersama. Adanya resolusi jihad yang dikeluarkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari merupakan awal mula tercetusnya Perang 10 November yang kini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Fatwa tersebut berisi bahwa melawan penjajah adalah hukumnya wajib bagi seorang muslim. Dari Surabaya, Jawa Timur, Adi Suprayitno melaporkan. Beginilah suasana pelepasan kirap resolusi jihad Hari Santri Nasional yang dilakukan dari lapangan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi. Dalam acara yang dipimpin oleh Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf ini, diikuti ratusan rombongan tokoh Nahdlatul Ulama, Gerakan Pemuda Ansor, dan berbagai elemen masyarakat lainnya. Usai pelepasan, iring-iringan kendaraan telah melintasi seluruh wilayah Banyuwangi menuju Kabupaten Situbondo. Namun sebelumnya, rombongan juga mengunjungi kantor pimpinan cabang NU Banyuwangi yang berada di tengah kota. Sebelum pemberangkatan kirap resolusi jihad Hari Santri Nasional telah diawali sambutan dari para tokoh ulama NU di hadapan ribuan santri Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung. Para ulama mengajak para santri untuk bisa meneladani semangat dan keikhlasan ulama NU pendahulu dalam berperang melawan penjajah yang ditandai dengan munculnya resolusi jihad. Selain itu, santri juga diharapkan mampu mengisi kemerdekaan dengan keilmuan yang dimiliki sesuai dengan kompetensi masing-masing, namun dengan tetap mengedepankan ajaran Islam. Wawancara yang terdepan bersama rakyat. Jadi ini tidak hanya santri tapi semua, karena yang berjuang pada waktu itu santri bersama yang lain. Dengan memperingati Hari Santri berarti juga memberikan penghargaan kepada besar santri untuk kebangsaan apa besar itu. Yang kedua, untuk mengingatkan bahwa santri itu punya jasa andil besar di negara kesatuan Republik Indonesia. Itu yang nomor 3, bagaimana bisa mengisi kemerdekaan yang dulu juga dibidani oleh santri dan pemerintah dengan santri. Itu harus diisi, kalau enggak ya diambil orang-orang garis keras itu. Jadi tantangan santri untuk mengisi kemerdekaan ini apa? Itulah tantangan santri, karena hadis itu kan sudah jelas, man aradatunya fa'ala ini, waman aradatunya ini, waman aradahuma fa'ala itu. Artinya di dunia. Dari Banyuwangi, rombongan kirap resolusi jihad Hari Santri Nasional akan menuju ke Kabupaten Situbondo. Kemudian esok hari dari Situbondo, kirap akan dilanjutkan menuju Probolinggo. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Samsul Arifin melaporkan.
pelepasan kirap resolusi jihad Hari Santri Nasional dari lapangan Pondok Pesantren Darussalam Blok Agung, Desa Karangdoro, Kecamatan Tegal Sari, Banyuwangi, diharapkan mampu menjadi pemompa semangat para santri dan dunia pondok pesantren untuk memenuhi tuntutan zaman. Santri tidak boleh hanya mementingkan ilmu agama saja, tetapi juga membekali diri dengan kompetensi sesuai bakat minat masing-masing. Hal tersebut disampaikan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas dalam pidato jelang pelepasan kirap. Bahkan menurutnya, saat ini dunia pesantren sudah diakui dunia internasional dan menjadi contoh pola pengajaran dunia pendidikan di Indonesia. Yang kami hormati, sekarang dunia pendidikan, suka tidak suka, mau tidak mau secara tidak langsung telah mengakui bahwa sistem pendidikan pondok pesantren dianggap mampu mengamankan generasi muda, khususnya anak-anak remaja. Maka model boarding school sesungguhnya mengadopsi model pendidikan pondok-pondok pesantren. Sementara itu, menurut Ketua Robitoh Ma'ahid Islamiyah RMI Banyuwangi, Kiai Haji Ahmad Munib Syafaat, selain harus berketerampilan, pondok pesantren juga harus lebih kreatif dalam membuat program pendidikan. Tujuannya agar mampu bersaing dengan lembaga pendidikan umum dengan tanpa meninggalkan ilmu keislaman. Sedangkan dengan dimulainya genderang kirap resolusi jihad Hari Santri Nasional harus menjadi pendorong bagi santri untuk meneladani semangat dan keikhlasan para ulama NU terdahulu dalam melawan penjajah. Yang pertama, yang kedua, tentu sebagai santri dalam memaknai ini juga berbeda. Pertama, sebagai status mereka sebagai santri revolusi jihad mereka di dalam belajar ilmu agama, karena pondok pesantren pada prinsipnya sebagai tempat tafakuhiddin, sebagai tempat untuk belajar ilmu agama. Jadi resolusi jihad ini yang pertama kita tanamkan adalah kesemangatan para santri untuk tetap terus belajar di pesantren. Karena dalam tanda kutip sekarang banyak juga baik wali santri, alumni, atau santri itu sendiri memaknai bahwasanya santri itu sekarang hanya sekedar sebagai simbol sebagai santri saja, tanpa bisa memaknai santri itu seperti apa. Padahal kalau kita telah lebih jauh, ya santri itu pada prinsipnya belajar ilmu agama, yang lainnya itu adalah ikut begitu. Ini untuk konteks. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Syamsul Arifin melaporkan. Belakangan ini muncul pertanyaan, milik siapa Hari Santri? Muhammad Riksa Hamami, Sekretaris Lakpesdam NU Kota Semarang melalui NU Online mengatakan, pertanyaan tersebut muncul sejak 2015 lalu setelah gebyar Hari Santri tahun lalu berhasil melahirkan banyak terobosan nyata. Seantero Nusantara, bahkan belahan dunia digegerkan dengan trending topik Hari Santri Nasional. Namun yang perlu diketahui bahwa kegiatan kirap santri event lainnya secara kompak digelar di hampir tempat seperti kantor pemerintah, rumah ibadah, lembaga pendidikan dan lainnya. Maka sudah jelas bahwa Hari Santri ini milik semua bangsa Indonesia. Makna hakikat Hari Santri adalah perjuangan meraih kemerdekaan itu tidak mudah. Untuk itulah PBNU mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kegiatan utama untuk memperingati Hari Santri Nasional adalah perjalanan kafilah kirap Hari Santri dari Banyuwangi menuju lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Para kafilah berangkat dari Banyuwangi, kemudian menuju Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Malang, Sidoarjo, Bangkalan, Surabaya, Mojokerto, Jombang, Kertosono, Kediri, Blitar, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Magetan, Ngawi, Mantingan, Sragen, Solo, Klaten, Yogyakarta, Melangi, Magelang, Parakan, Wonosobo, Banjarnegara, Aji Barang, Majenang, Banjar, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung, Cianjur, Bogor, Tangerang, Tanara, Serang, Pandeglang, Cilegon, dan Jakarta. Di setiap kota yang dituju, kafilah kirap Hari Santri berkunjung ke tempat-tempat bersejarah
berdoa ke makam aulia, dan bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Nahdlatul Ulama. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan kembali ruh perjuangan ulama. Sementara itu, Imam Nahrawi menyampaikan bahwa PBNU sengaja memilih kirap karena ada makna filosofinya. Imam Nahrawi mengibaratkan orang yang ingin ta'aruf, ia harus bersilaturahmi, berkeliling. Maka dengan motivasi ini, diharapkan satu persatu warga di suatu daerah yang dilalui kirap menjadi corong dan juru bicara bahwa NU ada, tarekat ada, badan otonom bersama masyarakat. Inilah yang harus NU gelorakan kembali. Selain itu, dengan kirap, maka perhatian masyarakat akan tertuju pada acara tersebut, sehingga resolusi jihad NU semakin dikenal masyarakat luas. Untuk itulah, momen Hari Santri ini seharusnya menjadi momentum kebangkitan semangat bangsa Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tim Liputan TV 9 melaporkan. Kafilah kirap resolusi jihad NU dalam rangka Hari Santri Nasional 2016 disambut langsung pengurus Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo yang juga Ketua PWNU Jawa Timur Kiai Haji Hasan Mutawakil Alallah. Rombongan kirap resolusi jihad NU berjalan kaki dari Tugu Nahdlatul Ulama sejauh 500 meter menuju Masjid Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Selama perjalanan, rombongan kirap disambut sekitar 13.000 santri putra dan putri yang berjajar sepanjang jalan. Selanjutnya, peserta kirap menuju makam dua tokoh ulama pejuang NU, yakni almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan dan almarhum Kiai Haji Hasan Saifur Rijal yang berada di dalam kompleks Masjid Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong. Rombongan kirap melakukan istighosah dan doa bersama untuk kemajuan Nahdlatul Ulama dan keselamatan bangsa Indonesia. Menurut Koordinator Nasional Kirap Resolusi Jihad NU Isfah Abidal Aziz, nilai spirit kirap resolusi jihad NU kali ini bukan lagi untuk mengobarkan semangat berperang, melainkan untuk memantapkan langkah para santri dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dengan berbagai prestasi dan inovasi, tanpa meninggalkan rasa nasionalisme dan ajaran Islam. Hal tersebut sesuai dengan semangat Hari Santri Nasional yang jatuh pada tanggal 22 Oktober mendatang. Para pendahulu yang gigih dan gagah berani berjuang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Saat ini tugas para santri adalah meningkatkan kesejahteraan hidup, meningkatkan kualitas pendidikan, dan karena santri adalah itu yang terpenting. Usai melakukan istighosah, kafilah kirap resolusi jihad NU kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kabupaten Pasuruan. Rombongan kirap resolusi jihad NU ini melewati sejumlah kota dan kabupaten di Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga DKI Jakarta dengan jarak tempuh sekitar 2.000 km. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Lutfi Hidayat melaporkan. Jumat pagi, kafilah kirap resolusi jihad NU tiba di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong Probolinggo setelah melakukan perjalanan dari Banyuwangi dan Situbondo, Jawa Timur. Puluhan peserta kirap langsung menuju ke makam pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong yang berada di kompleks masjid. Istighosah dan doa bersama dilakukan seraya bertawasul kepada dua tokoh ulama pejuang NU di masa kemerdekaan. Dua tokoh tersebut adalah almarhum Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong atau yang lebih dikenal dengan Kiai Sepuh Genggong, dan putranya almarhum Kiai Haji Hasan Saifur Rijal. Dalam sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama, keduanya dikenal sebagai sosok ayah dan anak yang sama-sama melakukan perjuangan baik dalam mendirikan dan membesarkan NU
hingga perlawanan terhadap penjajah Belanda dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Ketika Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyerukan perlawanan melawan penjajah yang termaktub dan dikenal dengan resolusi Jihad NU, Kiai Haji Muhammad Hasan Genggong langsung memerintahkan putra sematawayangnya Kiai Haji Hasan Saiful Rijal untuk ikut dalam pertempuran dan membentuk pasukan tambahan. Kiai Haji Hasan Saiful Rijal langsung mengangkat senjata dan memimpin pasukan untuk bergabung dengan pasukan garda terdepan di Tulangan Sidoarjo. Tanpa memikirkan dampak akan kehilangan putra sematawayangnya sebagai penerus pengasuh pondok pesantren, Kiai Haji Muhammad Hasan justru memerintahkan Kiai Haji Hasan Saiful Rijal untuk mengorbankan jiwa dan raganya untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Pertempuran tanpa komando Panglima Perang 10 November 1945 yang berlangsung sengit di Surabaya berhasil merebut kembali wilayah kekuasaan Indonesia dan menewaskan Brigadir Jenderal Aubertin Malabi dari pihak penjajah. Hadratus Syekh Kiai Sepuh terlibat langsung di dalam gerakan pelaksanaan daripada resolusi jihad yang diproklamirkan oleh Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari. Tetapi ketika ada seruan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama dari Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari dengan fatwa agar supaya semua kiai-kiai pesantren terlibat dalam gerakan mengusir penjajah, maka beliau membentuk pasukan yang diberi nama Ansarudinillah. Semangat perjuangan dan pengorbanan dua tokoh pejuang NU di masa penjajahan tersebut dapat menjadi spirit dalam memupuk rasa nasionalisme dan cinta tanah air kepada kalangan santri untuk terus berjuang dengan segudang prestasi dan tidak terpengaruh dengan ajakan dan pengaruh sejumlah kelompok dengan faham yang menolak asas Pancasila. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Lutfi Hidayat melaporkan. Meneladani sikap kiai dan ulama NU yang memiliki kekebalan tubuh dan kesaktian hasil dari penguasaan emosi dan pembentukan mental yang kuat, puluhan pendekar pencak silat Pagar Nusa yang terdiri dari santri di Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi uji kesaktian di pendopo Kabupaten Sidoarjo. Atraksi ini menyambut kedatangan rombongan kirap resolusi jihad NU yang sebelumnya telah keliling di sejumlah kabupaten kota. Selain meragakan seni gerakan, para santri juga meragakan ilmu kekebalan tubuh dengan menggunakan media petasan yang besar dan memiliki daya ledak tinggi serta kekuatan rantai. Pertunjukan ini hanya dilakukan oleh mereka yang benar-benar telah terlatih. Satu persatu santri NU Sidoarjo ini mencoba uji kekebalan tubuh dengan meledakkan petasan ukuran besar. Meski adegan ini cukup membahayakan, namun tidak membuat semangat santri untuk melakukan uji kekebalan tubuh ini menurun. Aksi uji kekebalan tubuh sengaja dilakukan sebagai bukti kesiapsiagaan santri untuk menghadapi berbagai rintangan. Setiap aspek kepemudaannya juga harus maju, di Ansor dan lain sebagainya, pelajarnya juga demikian. Lalu sisi ekonominya juga, mabarot dan lain sebagainya, sisi bela dirinya juga demikian. NU harus lengkap. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Rohit Khan melaporkan. Harus maju di... Rombongan kirap resolusi jihad tiba di makam Syekhona Muhammad Khalil pada pukul 23.30 Jumat malam. Mereka disambut antusias oleh ribuan santri dan alim ulama se-Kabupaten Madura. Rombongan yang terdiri dari 76 ini juga disambut oleh ratusan anggota Ishari dan Banom NU. Setibanya di Makbaroh, ketua rombongan menyerahkan bendera merah putih dan bendera Nahdlatul Ulama, serta menyerahkan pataka kepada zurriyah atau cicit dari Mbah Khalil Bangkalan, yakni Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar.
pengasuh pondok pesantren Al-Khaliliyah An-Nuroniyah. Serah terima bendera dan pataka ini sebagai simbol untuk mengingatkan masa awal akan didirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama, di mana Mbah Khalil Bangkalan memerintahkan Kiai Haji Samsul Arifin Sukorejo untuk menghantarkan tongkat dan tasbih ke Mbah Hasyim Asy'ari sebagai restu dari Mbah Khalil atas didirikannya Jam'iyah terbesar di dunia ini. Setelah itu, para rombongan dan ribuan santri memadati masjid di Maqbarah Syekhona Khalil guna membaca tahlil secara bersama-sama dengan langsung dipimpin oleh zuriyah Mbah Khalil yakni Kiai Haji Muhammad Faisal Anwar. Ketua rombongan kirab resolusi jihad Isfah Abidal Aziz mengatakan bahwa kedatangan rombongan kirab ke Maqbarah ini selain sebagai tabarukan juga untuk menyebarkan sejarah Mbah Khalil kepada masyarakat Jakarta agar sosok Mbah Khalil menjadi inspirasi bagi kalangan pemuda NU. Kita ingin menyambungkan pengetahuan sejarah teman-teman tentang Syekhona Khalil. Kita sampaikan ke teman-teman peserta resolusi kirab resolusi jihad bahwa Kiai Khalil ini adalah tokoh yang menginspirasi juga berdirinya Nahdlatul Ulama. Sementara itu, Wakil Ketua PCNU Bangkalan Kiai Haji Makin Nasir berharap dengan napak tilas ini para rombongan kirab Hari Santri Nasional bisa mengambil contoh ketawaduan atau kerendahan hati Mbah Khalil kepada para gurunya. Berziarah ke Syekhona Khalil ini kita dapat napak tilas itu karena Syekhona Khalil ini beliau kekaramatannya itu karena ketawaduan, hormat kepada guru, hormat kepada guru-guru beliau ini yang sehingga menjadikan beliau itu orang yang sukses. Mentelusuri gelapnya malam dengan percikan rintik gerimis tidak membuat langkah para rombongan kirab Hari Santri tersendat. Niatnya yang kuat dalam berpetualang guna tabarukan kepada alim ulama dan makom-makom para masai Nahdlatul Ulama senusantara membuat usaha mereka menjadi berkah dalam langkah perjalanannya. Dari Bangkalan, Madura, Jawa Timur, Ali Husnan melaporkan. Tepat pukul 8 waktu Indonesia Barat pagi tadi, rombongan kirab tiba di kantor HBNO dan disambut dengan berbagai kesenian khas warga NU, yakni hadra, pencaksilat, jidor, dan diterima oleh Rois Syuriah PCNU Kota Surabaya, Kiai Haji Mas Sulaiman Nur, Ketua PCNU Ahmad Muhyiddin Zuhri, Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Iman Sumantri yang ditandai dengan penyerahan bendera Pataka Resolusi Jihad. Suara pecah ketika ketua rombongan isyafal dengan suara haru hingga meneteskan air mata mengatakan, disinilah tempat awal perjuangan para ulama dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, sehingga membuat para santri berani mati untuk tanah airnya. Muhyiddin Zuhri, Ketua PCNU Kota Surabaya juga mengatakan bahwa kantor pertama PBNU yang dikenal dengan sebutan Hofbestur Nahdlatul Ulama atau HBNU ini tempat pertemuan ulama dari konsul-konsul se-Jawa dan Madura, kemudian mengeluarkan fatwa resolusi jihad NU pada 22 Oktober 1945. Seperti tahun sebelumnya, tahun ini pengurus besar Nahdlatul Ulama kembali menggelar kirab resolusi jihad NU. Penyelenggaraan kirab sebagai salah satu bentuk peringatan Hari Santri Nasional pertama setelah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Jadi resolusi jihad Nahdlatul Ulama sampai hari ini masih berlaku. Fatwa jihad yang dikeluarkan oleh Habib Syekh Hasyim Asy'ari tidak ada masa berakhirnya. Sampai hari ini masih berlaku. Artinya kepada seluruh warga Nabi, kepada seluruh santri dimanapun, kapanpun, ketika ada pihak-pihak yang berusaha merongrong NKRI, merongrong Pancasila, maka wajib hukumnya mempertahankan NKRI, wajib hukumnya membela Pancasila. Setelah peserta kirab santri singgah ke kantor HBNU Surabaya, rombongan yang berjumlah 72 orang juga singgah ke kantor pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur di Jalan Masjid Al-Akbar Timur 9 Surabaya. Peserta kirab diterima oleh jajaran pengurus harian PWNU Jawa Timur.
Ketua rombongan Isyafa Abidal Aziz atau biasa disapa Gus Alex juga menegaskan peran santri dan kiai memang sangat besar dalam merebut kemerdekaan. Dari kiai dan santri mencetuskan perlawanan dalam ikrar resolusi jihad yang mengilhami perlawanan arek-arek Surabaya atau yang biasa disebut Hari Pahlawan 10 November. Ya, kami utamanya kepada para santri, karena ini kirap resolusi jihad Nahdlatul Ulama ini dilaksanakan dalam rangka Hari Santri, maka santri ini hari ini sudah menjadi nomenklatur khusus dalam sistem pemerintahan ketatanegaraan kita. Artinya santri tidak boleh lagi inferior, santri harus percaya diri. Ada dua hal yang perlu ditingkatkan hari ini adalah kualitas peningkatan kesejahteraan santri, yang kedua adalah peningkatan kualitas pendidikan santri. Setelah mengunjungi kantor PBNU pertama yang ada di Surabaya dan PWNU Jawa Timur, rombongan kirap melanjutkan ke Mojokerto, Jombang, dan bermalam di pesantren Lirboyo, Kediri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Purnawa Ziarodin melaporkan.